Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya kepada kita, sehingga pagi hari ini kita tetap berada dalam kondisi yang sehat. Dalam kondisi yang baru bagi kita semua, mengagetkan, tetapi itulah keadaan di mana harus beribadah dari rumah. Dan yang saya percaya itu adalah pesan yang sangat kuat yang Tuhan beri bagi umat percaya dan bahkan bagi dunia ini, di mana dalam sejarah hidup saya pribadi ini pertama kali di mana ibadah ditiadakan karena suatu kondisi tertentu. Lepas dari pro dan kontra dari hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai ke jemaat, di mana sebagian menganggap harus tetap beriman, yang artinya harus tetap beribadah di gedung gereja bersama-sama, dan sebagian yang lain menganggap harus berhikmat, yang artinya harus melihat kondisi dan keadaan. Untuk kita, saudara, ketika pemerintah sudah memberi perintah untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah bersama-sama di gedung gereja dan di rumah harus dilaksanakannya, kita taat karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini. Maka sebelumnya saya menyampaikan, sebelum ada larangan dari pemerintah akan tetap beribadah. Tetapi setelah pemerintah memberi perintah untuk tidak melaksanakan ibadah di gedung gereja, kita harus menghormati. Maka hari ini kita beribadah melalui video, yang lain melalui live streaming. Kembali kepada firman Tuhan, saudara. Hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang dengan judul menantikan pertolongan Tuhan, yang terdapat dalam Relatapan 3 ayat 25 sampai 26, yang berbunyi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikopnya adalah penghiburan dalam penderitaan. Orang Israel mengalami yang namanya perkabungan karena Yerusalem telah dihancurkan dan mereka harus menjadi budak di Babel. Ratapan artinya perkabungan, duka cita, tangisan dan rintihan. Dan itu sama yang kita hadapi hari ini. Melalui virus corona kita melihat banyak orang ketakutan, banyak orang gelisah, orang khawatir, bahkan banyak orang paranoia. Kenapa? Virus corona berhubungan dengan kematian. Banyak yang sudah menjadi korban, sehingga banyak orang mulai panik. Untuk kita melalui kondisi ini, tentunya ada firman Tuhan, ada pesan Tuhan yang mau disampaikan bagi orang percaya, dan kita harus menangkapnya. Yang pertama yang saya temukan melalui renungan firman yang baru kita baca dan pesan yang saya terima secara pribadi ketika merenungkannya, melalui kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Yang pertama, Tuhan mau kita harus selalu dan tetap berharap kepada Tuhan. Saya mengulangi, yang pertama kita harus selalu berharap hanya kepada Tuhan. Ayatnya kita melihat ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan berkehendak kita berharap hanya kepada Tuhan, karena hanya daripada Tuhan pertolongan itu. Hal yang lain adalah kesia-siaan, dan terbukti dalam momen ini tidak dapat menolong. Uang kita tidak dapat menolong kita, deposito kita tidak dapat menolong kita, jabatan kita tidak dapat menolong kita, pendidikan dan kepintaran kita tidak dapat menolong kita. Hanya Yesus, hanya Tuhan, sumber pertolongan bagi kita. Oleh karena itu, melalui momen ini, daripada sibuk menonton video yang tidak membangun iman, saya menganjurkan saudara merenungkan firman Tuhan dan mencari tahu, menelitinya, agar saudara diperkuat dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah baik. Ayat ini berkata bagi orang yang berharap kepadanya. Baik di sini artinya sumber ketentraman,
sumber penghiburan, sumber anugerah dan kemurahan. Ketika saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberi ketenangan dan kedamaian, sehingga saudara bisa melewati momen ini dengan lebih tenang dan tidak panik. Tetapi syaratnya adalah berharap kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan adalah tindakan iman. Maka Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama, saudara catat baik-baik, renungkan baik-baik, dan pahamilah bahwa Tuhan mau kita berharap kepada Tuhan. Jangan menaruh pengharapan kepada hal yang lain, karena saudara pasti akan dikecewakan. Hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Yang kedua yang saya temukan melalui ayat firman yang kita baca dan perlu kita pahami, kita harus mencari wajah Tuhan. Itu kehendak Tuhan melalui kondisi saat ini. Kita harus mencari pribadi Tuhan. Bukan apa yang Tuhan dapat kerjakan buat kita, tetapi kita mencari pribadinya yang adalah sumber. Kita lihat ayat yang sama, 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi mencari Tuhan, saudara, adalah apa yang dikehendaki Tuhan saat ini. Maka saya sering kali sampaikan dan berulang kali sampaikan di grup, ini bukan waktu untuk santai-santai. Itu bukan waktu untuk tenang-tenang. Melalui kondisi ini Tuhan mendorong kita, menganjurkan, mengajak setiap kita bersekutu dengan Dia. Mencari wajahnya, mencari apa yang menjadi suaranya, mencari apa yang menjadi rencananya melalui perkara yang sedang terjadi. Jangan menganggap itu adalah hal yang biasa. Saya melihat orang pergi di pantai Cicarita, orang cari penghiburan di tempat yang lain. Tetapi ingatlah baik-baik saudara bahwa Tuhan mengizinkan kesempatan ini agar kita mencari pribadi Tuhan, agar kita mencari wajah Tuhan. Jangan santai dan mencari, bicara aktif, bukan pasif. Artinya saudara, saya punya tanggung jawab mulai mencari pribadi Tuhan. Karena Tuhanlah berjanji, barang siapa yang mencari Dia, Dia akan memberi dirinya ditemui dan akan menjawab. Yeremia 29 ayat 12-14. Maka saudara jangan menjadi orang yang mengabaikan tanda-tanda. Tanda-tanda sudah nyata, dan itu saya meyakini itu baru awal. Kalau kita salah meresponi saudara, ke depan kita pasti akan miss apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Maka jangan menganggap enteng video ini. Saudara sungguh-sungguh dalam kesempatan yang ada dalam keluarga secara pribadi mencari Tuhan melalui doa, pujian penyembahan, merenungkan firman Allah, meneliti firman, sehingga Tuhan akan pasti menyatakan diri melalui firman-Nya, akan menyatakan diri dengan caranya sendiri, supaya kita tetap di jalur yang benar, supaya kita tetap di jalan yang benar. Dan pesan ini bukan sekedar untuk orang Kristen. Saya meyakini itu untuk segala agama, setiap manusia. Karena di akhir zaman Tuhan mau mengingatkan bahwa di luar Dia tidak ada yang akan bertahan. Maka carilah Tuhan selagi ada kesempatan ini. Jangan disia-siakan saudara. Ambil waktu, sungguh-sungguh mencari wajah-Nya. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Boleh kita ibadah melalui video, boleh kita di rumah masing-masing. Tapi ingat baik-baik, bukan untuk kita liburan, tetapi Tuhan mau kita mencari Dia. Tuhan mau kita mencari wajah-Nya. Itu kehendak Tuhan melalui kondisi yang sedang terjadi. Dan jangan diabaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang kita bisa terima dari pesan yang kita pelajari pagi hari ini, ketika yang pertama sudah berharap kepada Tuhan yang merupakan tindakan iman. Kedua, kita mulai cari Tuhan sungguh-sungguh pribadinya yang merupakan juga tindakan iman. Karena Alkitab mencatat di dalam Yakobus, iman tanpa disertai perbuatan adalah mati. Kita mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, kita mengimani dan percayai bahwa Tuhan sedang bekerja
dan mengizinkan Tuhan itu bekerja sesuai rencana dan kehendak-Nya. Kita mempercayai sepenuhnya bahwa Tuhan sedang bekerja. Setelah mencari Dia, Dia turun tangan, menolong, dan menyelesaikan apa yang jadi persoalan. Maka ayat 26 berbunyi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan, kenapa dengan diam di ayat 26? Karena di ayat 25 kita sudah berharap dan mencari wajah-Nya, sehingga di ayat yang ke-26 Tuhan yang sudah dicari akan menyatakan dirinya kepada kita dengan bertindak sesuai apa yang menjadi keperluan. Di sana tinggal mempercayai Tuhan itu berkarya. Jangan setelah kita berharap, jangan setelah kita berdoa, kita cari cara kita sendiri lagi untuk menyelesaikan masalah. Itu kurang tepat dan kurang akurat. Ketika kita sudah berharap kepada Tuhan sebagai tindakan iman, ketika kita sudah mencari wajah Tuhan, pribadi Tuhan sebagai tindakan iman, ingat baik-baik Tuhan berkenan hanya kepada orang yang beriman. Maka tindakan kita harus senantiasa berhubungan dengan iman. Yang ketiga, kita juga tetap mengimani dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dan mengizinkan Dia bekerja. Jangan cari cara singkat atau sederhana atau sendiri. Izinkan Tuhan dalam proses itu berkarya dan menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Tentunya setelah kita lakukan bagian kita, yang adalah berharap kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mempercayai Tuhan itu secara mutlak. Ini pesan yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini, saudara. Banyak orang menghubungi saya, orang yang bukan jemaat, orang kaya, ketakutan. Kenapa? Selama ini pengharapannya ada di dalam hatanya. Orang lain menghubungi saya karena takut. Sedikit gatal bibir pikir sudah terkena virus corona. Orang paranoia. Kita jaga kesehatan, kita ikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh dinas kesehatan, oleh WHO. Tetapi ingat baik-baik, banyak orang yang mengikuti prosedur itu pun kena virus corona bahkan mati. Kembali lagi membawa kita menyadari bahwa pertolongan hanya di dalam Tuhan. Maka berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Carilah wajah Tuhan selagi ada kesempatan. Dan percayalah Tuhan bertindak untuk menolong kita. Karena Dia adalah baik, ayat itu katakan. Allah itu baik. Melalui perkara yang terjadi ini, saya percaya Tuhan punya kehendak yang baik, rencana yang baik untuk manusia secara keseluruhan. Karena kehendak Tuhan adalah supaya tidak ada yang binasa, tapi kita selamat melalui apa pertobatan. Dan seringkali manusia harus dihadapkan dengan situasi begini untuk bisa mencari Tuhan, untuk bisa berharap kepada Tuhan, untuk lepaskan kesombongannya terhadap dirinya atau apapun yang lain yang diandalkan selama ini. Maka Tuhan bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya meyakini saudara dan saya mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, hidup dalam standar yang Tuhan beri. Ambil kesempatan ini untuk menambahkan iman saudara dalam pengharapan melalui renungkan firman, menelitinya, mencari Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan, dan menantikan pertolongan Tuhan dengan iman, bukan dengan pasif. Menantikan Dia berkarya. Saya percaya Tuhan mengasihi bangsa-bangsa, Tuhan mengasihi semua orang, sehingga Tuhan akan turunkan belas kasihan-Nya untuk menyelesaikan perkara corona ini, dan membawa setiap kita semakin meyakini bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Jangan putus asa, jangan takut, jangan khawatir. 3 hal ini penting buat kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari. Maka di grup, gunakan grup untuk berinteraksi, tanyakan apa yang tidak dimengerti. Kalau ada ketakutan, minta pertolongan, dukungan doa, sehingga kita saling membangun dan bertahan dalam kondisi yang sedang terjadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mengucapkan shalom, selamat hari Minggu, dan selamat menikmati anugerah Tuhan melalui hari yang baru. Amin.